Teman-teman pasti udah tahu, menjelang kiamat nanti akan muncul sesosok manusia bernama Dajjal. Walau di dalam Al-Quran tidak digambarkan jelas dia siapa, namun banyak riwayat hadis yang menceritakannya. Bahkan hadis-hadis ini derajatnya mutawatir, yang artinya setiap riwayat hadis menyepakati kebenarannya. Tapi ada satu riwayat yang bilang Dajjal ini adalah anak setan. Bener gak ya? Sebelum kita lanjut, saya mau disclaimer dulu. Tentang kisah yang satu ini masih belum bisa dipastikan kejelasan dan kebenarannya. Jadi kita ambil hikmahnya saja ya teman-teman. Yuk kita mulai. Mubasyarailah qissatihi. Pertama-tama kita bedah dulu. Siapa itu Dajjal? Dari segi bahasa, Dajjal berasal dari at-taghtiyatu yang artinya menutupi. Menutupi apa? Menutupi kebenaran dengan kebatilan. Makanya orang yang berdusta disebut Dajjal karena sifatnya manipulatif. Perlu diketahui kalau kata Dajjal ini tidak hanya merujuk pada satu orang. Maksudnya, ada Dajjal-Dajjal lain selain Al-Masih ad-Dajjal yang matanya buta sebelah. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan Dajjal-Dajjal para pendusta yang jumlahnya mendekati 30. Semuanya mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang mau kita bahas ini adalah Al-Masih ad-Dajjal, raja dari segala Dajjal. Pemaknaan Al-Masih pada nama Nabi Isa bin Maryam berbeda dengan nama Dajjal. Al-Masih dalam bahasa Arab berarti yang menghapus, yang terhapus, dan yang mengembara. Isa bin Maryam disebut dengan Al-Masih karena mukjizatnya ia bisa menghapus penyakit-penyakit manusia melalui tangannya dengan izin Allah. Sedangkan Al-Masih dalam nama Dajjal tersemat karena salah satu matanya terusap atau tertutup. Ismin, matanya buta sebelah. Bahkan alis mata kanannya juga terhapus alias tertutup. Disebutkan pula bahwa ia dinamakan Al-Masih karena dia bisa mengusap atau melewati bumi selama 40 hari saat kemunculannya. Dan itu dia sekilas profil Dajjal. Kita masuk ke inti cerita. Jadi Dajjal ini sudah dilahirkan teman-teman. Dan saat ini ia masih hidup tapi disembunyikan. Seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari pernah bertemu dengannya. Kisah kelahiran Dajjal membuat orang bertanya-tanya karena konon ia keturunan setan. Keluarganya Dajjal, ayah, ibu, dan kakeknya adalah penyembah berhala jenis sapi betina. Mereka biasanya mengorbankan sapi untuk dipersembahkan kepada berhala yang sejatinya adalah setan. Sedangkan minuman yang dihidangkan adalah arak. Mereka lakukan ini setiap hari. Muhammad Isa Daud dalam buku terjemahan Izharu Al-Masih ad-Dajjal menuliskan bahwa kedua orang tua Dajjal dilahirkan hasil inses atau perbuatan zina sesama mahram. Setelah bertahun-tahun menikah, mereka tak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Akhirnya pasangan ini memanjatkan doa di depan berhala agar dikaruniai seorang anak laki-laki. Dikisahkan pada saat mereka berhubungan badan, setan yang biasanya mereka sembah ikut campur dengan mereka. Hingga akhirnya bercampurlah sel sperma yang mengandung unsur kejahatan setan dan ovum dari unsur manusia. Suatu malam yang menakutkan diiringi badai, angin ribut, dan hujan lebat, mereka mendengar suara dari berhala bahwa doa mereka telah didengar dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namun si berhala memberi syarat agar mereka tetap menjaga ketaatan dan persembahan. Jika itu dilanggar, maka ancaman akan menimpa mereka. Anak yang harusnya laki-laki akan ditukar menjadi seorang anak perempuan. Inilah tipu muslihat setan kepada kedua pasangan ini. Mereka kemudian bersujud dan memenuhi permintaan berhala. Tibalah kelahirannya, ada keganjilan dari bayi Dajjal. Selama beberapa tahun, bayi ini hanya terdiam dan bergerak beberapa kali saja, sehingga orang tuanya mengira bahwa anaknya lumpuh karena murka Tuhan. Mereka lantas terus memberi sesajen kepada berhala, berharap mencabut kutukan ini, tapi hasilnya nihil. Hingga muncullah keajaiban. Dajjal kecil akhirnya terbangun ketika kedua orang tuanya terlelap. Ia mulai merangkak, kemudian berdiri lalu berjalan perlahan-lahan dan kedua matanya cacat. Ia membawa berhala sapi betina seperti bonekanya, bahkan tertidur bersamanya. Ayahnya kemudian terbangun dan kaget melihat anaknya sudah berada di sisi berhala sapi betina. Berita ini kemudian viral dan mengundang rasa penasaran di kalangan masyarakat sekitar, sehingga dari mereka beranggapan Dajjal kecil memiliki kesaktian.
Oleh hakim, ayah Dajjal diminta bersaksi agar dia mau berucap bohong bahwa yang memindahkan anak itu tertidur dekat berhala adalah dirinya. Tapi sang ayah menolak dengan keras, seolah ingin memperlihatkan keajaiban yang terjadi pada anaknya. Tapi karena tak kuasa menahan hukuman di penjara, ayah Dajjal menuruti skenario hakim bahwa dirinya lah yang memindahkan Dajjal ke dekat berhala sapi betina, dan ayahnya pun dibebaskan. Masih dikisahkan oleh Muhammad Isa Daud, menurutnya telah ditemukan manuskrip kuno dari seorang ulama di Palestina yang menggambarkan kisah anak laki-laki ini. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril pulang pergi siang, malam, pagi, dan sore mengunjungi anak aneh ini yang senang tertidur panjang seperti penghuni gua. Dan saat Dajjal kecil menginjak usia 8 tahun, matanya terbuka, kesadarannya normal seperti manusia lainnya. Ia mampu berdiri, bergerak, dan berpikir. Semua ini atas bimbingan Jibril dengan izin Allah. Menjelang dewasa, Dajjal diasingkan dan tinggal di sebuah pulau. Lantas ia berjalan-jalan menikmati pulau yang dihuninya itu. Disinilah sahabat Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal dan Al-Jassasah. Al-Jassasah adalah hewan aneh berbulu lebat yang menjaga dan mengawal Dajjal di sana. Suatu saat Dajjal keluar dari pulau itu, ia terkejut melihat pemandangan bahwa ternyata ada manusia seperti dirinya. Mulailah ia beradaptasi dan belajar dengan kehidupan. Dia selanjutnya mengunjungi negeri ayahnya dan penduduk setempat masih menyembah sapi betina. Tapi Dajjal tidak mau menyembah apa yang tidak terlihat olehnya, hingga ia merasa bahwa dirinya layak menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Benar tidaknya cerita ini, kemunculan Dajjal adalah sesuatu yang pasti dan fitnah yang ditimbulkan olehnya adalah seberat-beratnya ujian yang akan dihadapi manusia. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi yang paling terakhir dan kalian juga umat yang paling terakhir. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian." Apa hikmah yang bisa kalian ambil dari kisah kelahiran Dajjal ini? Sharing di kolom komentar ya. Wala tansal ishtiraki hazihi qanah. Jangan lupa subscribe channel ini. Syukran kasiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.